Ada hari. Kayak kalian nggak tidur, nggak doa, nggak sholat, ada hari ya. Tolong pengadilan ya, tolong. Pengadilan manusia kan? Pengadilan manusia kan? Kita juga manusia. Yuk. Ini duitnya ada, ya. Tapi nggak tahu di mana gitu loh. Ini kan itu manusia pengemis. Kalau nggak ada pencurian, kami bagaimana tahu kalau anak buah Anda nggak nyuri-nyuri di dalam rumah? Ya kita nggak tahu ya. Ya. Dari bawah, Ya. silakan. Itu halaman saya tuh. Jangan naik. Ya. Biarin. Kenapa? Review lihat Sana. Beda tidak ada. Ayo ibu nyatat dulu, Bu. Aja. Mama, awas Mama, sini. Mama sini. Mama ada nafasnya terkalah. Mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Kita juga tugas kami di sini lindungi tanah air. Ya. Nanti ibu saya jatuh, Kita- ada ibu saya ini. Warga ya. Iya, Bapak jangan di Ya, sini jangan dong. gitu. Ibu saya nanti jatuh pada tua, Pak. Ibu juga ngobrol di atas. Ibu naik. Mama dulu. Mama naik. Itu ngobrol di Ya. atas, Bapak. Enggak ada, udah nggak bakal Ya, di sana. nggak begini ya, nggak begini. Untuk dicermatin ini tanah PT, ya PT Sabta. Saya beli ada terdiri beberapa surat. Saya berhasil, saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian belanjaan tahun 2000. Mengurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada yang sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris. Jadi ya semua saya percayakan sama pegawai, pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Di mana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno. Jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Sabtanya itu sendiri ya. Terus ada Pak Purnomo namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga, terus ada direkturnya PT Sabta juga ya juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi enggak, tapi saya yang sendirian harus fight gitu kan karena saya mendudukan fisik itu 2000 saya bangun pagar dari 2003. Nah berdasarkan penggugat dia merasa sudah melakukan pembelian mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya nggak usah disebut ya angkanya ya yang nggak masuk di akal, angka yang 3 kali hampir 4 kali lipat lebih besar dari NJOP dari tanah saya beli di sini. Itu saya nggak pernah diusut dari 2003 kan saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapakah Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah nggak tahu ya. Terus saya minta saya mau ngurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan. Kok baru muncul? Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar bisa di ini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah. Baru saya melakukan proses itu awalnya ya pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Ya saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang ngawur. Ya saya bangun rumah di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak kayak begitu. Jadi titik-titiknya juga enggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil mungkin hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ya dari gini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan AJB dan sertifikat mana. Dia nggak bergerak itu semua tiba-tiba datang bapaknya dengan alat ukur yang semua kita harus telan dari pengukuran versi mereka. Agenda hari ini menurut dari pihak pemohon eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, sangat kita menyayangkan juga sih dari pihak pengadilan negeri Cibinong ya kan, kenapa kok posisinya
ada melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Nah, kemudian di satu sisi yang bersamaan juga saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan Dede Tasno, ya kan, di Pengadilan Negeri Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTK 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari pihak Dede Tasno-nya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses gugatan ini kan masih berjalan. Sebentar lagi putusan nih di tanggal 4 Juni yang diagendakan ya, 4 Juni 2025 ini. Nah, itu dalam proses gugatan yang baru ini, ya kan, mengenai sengketa kepemilikan tanahnya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor di dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh di muka sidang bahwa tanah Atala Reksa yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 4475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atala Reksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu secara sah ya, dokumen yang sah. Nah, itu sudah tercatat dan itu pula yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu diakui juga tanahnya di sini, kayak gitu. Padahal itu sudah tercatat di BPN. Nah, itu artinya apa? Bahwa sudah ada terang benderang peluang kami untuk mempertahankan hak hukum kami mengenai kepemilikan tanah. Nah, seharusnya demi hukum itu ditangguhkan, tetapi ya sangat disayangkan sekali. Kenapa kok masih menjalankan pengosongan ini gitu? Ya, jadi saya tambahin adalah yang harusnya merasa ketipu itu siapa? PT Sabta apa kita? Usaha Gemilang Indah. PT Usaha Gemilang Indah. Itu saya ambil dari situ pejabat PT Sabta Usaha Gemilang Indah. Oke, saya ngambil dari situ tanah PT-nya. Di sini ada 2 orang. Akhirnya Pak Dede Tasno yang terus menyerang saya. Dia merasa sudah ngambil dari PT Sabta gitu loh. Tadi serangan itu. Nah, ini yang di sistem yang buat saya pribadi ya, itu sangat dirugikan gitu loh, dengan kalah saja saya di proses hukumnya tuh kalah banget. Sidang lapangan waktu PN Cibinong mengadakan sidang lapangan, saya pengacara saya waktu itu almarhum Junedi ada di lokasi sama saksi-saksi tidak nongol di titik ini. Ini hikmahnya buat semua warga Indonesia, please rapikan surat-surat kalian karena situasinya kayak gini. Saya nggak punya nggak punya daya upaya di hukum, padahal saya melakukan semuanya formatif ya secara prosedural, tapi senjata saya yang sebenarnya saya menjalankan yang benar itu semua di bumi hanguskan ya, dari kasasi apa ya, bahkan saya sistem yang saya pertanyakan tidak ada di cross check lagi ke korban. Saya ini korban di cross ke sini kayak begitu. Jadi saya merasa benar-benar sama sistem yang saya harapkan berubah ini, dengan kalian ada kumpul di sini itu semua warga ada situasi yang kayak saya secara formatif itu benar-benar saya benar-benar merasa tidak ada karena saya kalah terus padahal data-data itu boleh dibilang mudah-mudahan saya ada kesalahan, tetap ada kesalahan karena saya terlalu percaya waktu itu tidak ada notaris saat itu. Jadi biasanya kalau orang-orang tua kita nitip surat ini kayak gitu yang saya ceritain ya kayaknya ada kesalahan, cuma di sini unsurnya adalah untuk agenda hari ini eksekusi benar-benar saya anggap tidak boleh dibilang nggak manusiawi ya, karena dadakan ada yang dibilangnya tidak ada secari kertas ke sini atau pegawai. Ada kemarin ada ngakunya Pak RW Kelurahan Pakansari ini tiba-tiba masuk ke saya sehari itu, padahal 2 hari sebelum kejadian ini masuk ke saya cuma cek keluar lagi naik sepeda. Saya juga bingung kenapa begitu, tiba-tiba ada kejadian ini. Kalau dia memang pegawai kelurahan, kenapa nggak dititipin sama dia ya? Ada Pak RT, ada Pak RW, secari kertas, buar paling enggak ya bisa mindahan periuk nasi saya deh ke tempat yang lebih pantas gitu doang. Tapi saya nggak dapat yang namanya
waktu untuk itu semua. Nanti waktu itu beli berapa miliar Bang, ini waktu tahun 2000 ya? Malunya Bu. Luasnya berapa mungkin? Luasnya berapa yang Aduh ini teh anak apa ya, anak saya beli itu kawasan Pemda aja baru satu jalan, NJOP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta, mungkin ada lagi sekitar segitu ya, 250 jutaan. Nah tahun 2000-an bertahap tuh belinya. Harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada, kayak begitu nggak berubah. Tapi 2003, nah itu atas dasar akte pengelolaan lahan di Tasno belinya katanya apa? Dia bayarnya 1 miliar. Kok ngeluarin 1 miliar 2003? Saya nggak dikejar-kejar, kan saya nggak paham ya. Belum terjadi apa-apa gitu loh. Jadi selain terjadi apa-apa ya nggak tahu, lihat keadaan, lihat situasi di sini mungkin masih menggiurkan ya gitulah ya.